Halo sahabat Yudki nanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Apa yang ditabur? Kita bicara tentang karakter. Ada yang namanya inferiority complex, tidak percaya diri. Ini ada penyakit nih, terlalu percaya diri, yaitu namanya Dunning-Kruger effect. Alasan orang merasa paling baik, namanya Dunning-Kruger effect. Pernah nggak kamu nonton acara bakat menyanyi, lalu ada peserta yang saat menyanyi ternyata suaranya sumbang banget, tapi tetap percaya diri untuk terus menyanyi. Lalu saat ditanya, dia bilang cita-cita memang ingin jadi penyanyi internasional. William Hung, peserta American Idol yang sangat percaya diri walaupun suaranya pas-pasan. Atau kamu sering melihat netizen di kolom komentar yang sudah jelas-jelas salah, tapi tetap merasa kalau dia benar. Wah, bisa jadi orang-orang seperti ini mengalami disebut Dunning-Kruger effect. Apa itu Dunning-Kruger effect? Dunning-Kruger effect itu adalah fenomena dalam psikologi yang dapat didefinisikan sebagai bias kognitif, di mana seseorang keliru menilai kemampuan yang dimiliki diri sendiri. Individu yang mengalami Dunning-Kruger effect akan merasa kemampuan mereka jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Bias ini dikaitkan dengan ketidakmampuan metakognitif untuk mengenali kemampuan mereka sendiri. Salah satu penyebab terbesar dari Dunning-Kruger effect adalah ego. Tentu setiap orang tidak ingin berpikir kalau ia adalah orang yang tidak memiliki kemampuan. Hal ini membuat orang meningkatkan penilaian terhadap diri sendiri dan mengabaikan atau ignorance kelemahan diri. Pencetus teori Dunning-Kruger effect dikembangkan oleh David D. Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999. Dua profesor psikolog dari Cornell University, David dan Justin, awalnya terinspirasi oleh kasus MacArthur Wheeler, seorang pria yang merampok dua bank yang menutupi wajahnya dengan perasan air jeruk dan yakin bahwa wajahnya akan tidak terlihat dan tidak terekam oleh kamera pengawas. Sama seperti menulis dengan tinta perasan air jeruk, maka tulisannya akan tidak terlihat. Ciri-ciri orang yang mengalami Dunning-Kruger effect. Apakah semua orang yang selalu merasa benar mengalami Dunning-Kruger effect? Nah, menurut David dan Justin, orang yang mengalami Dunning-Kruger effect biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Cenderung berlebihan menilai tingkat keahliannya, tidak mampu mengenali keahlian diri orang lain, tidak mampu mengenali aspek buruk dari ketidakcakapannya, tidak mampu mengenali dan mengakui kekurangan dari diri sendiri. Bagaimana cara menghindari dari Dunning-Kruger effect ini? Lalu apa ya yang bisa dilakukan agar tidak terkena efek Dunning-Kruger effect ini? Ada beberapa hal yang bisa dicoba. Satu, terus belajar dan berlatih. Jangan berhenti untuk terus-menerus belajar dan berlatih. Teruslah belajar mencari tahu lebih dalam. Jangan berasumsi bahwa kita sudah mengetahui segalanya. Ketika kita mendapatkan lebih banyak informasi mengenai sebuah topik, kita akan menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dipelajari. Hal ini akan mengurangi kecenderungan untuk berasumsi bahwa kita sudah ahli, padahal sebenarnya kita ketahui belum seberapa. Yang kedua, mintalah evaluasi dari orang lain. Jangan ragu untuk meminta kritik, saran dari teman, guru, dan keluarga. Strategi lainnya agar tidak terkena efek Dunning-Kruger ialah dengan meminta kritik yang konstruktif dari orang lain. Pada awalnya mungkin akan sulit bagi kita untuk menerima kritik dari orang lain, tapi feedback dari orang lain akan membuka pikiran kita dalam menilai kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, terus pertanyakan mengenai kompetisi dan pengetahuanmu. Bahkan ketika kita sudah belajar dan mendapatkan feedback, masih ada kemungkinan bahwa kita untuk fokus hanya pada hal-hal sesuai pengetahuan kita. Ini merupakan contoh lain dari bias psikologis yang disebut bias konfirmasi. Nah, untuk meminimalisir hal ini, kita harus terus mempertanyakan pengetahuan dan kemampuan kita. Carilah informasi yang berlawanan dengan pengetahuan yang kita yakini. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, apa benar? Apa selama ini aku salah? Itulah kira-kira 3 cara yang dapat dilakukan untuk menghindari efek Dunning-Kruger. Tetaplah berpikir kritis dan logis terhadap apa yang menjadi kemampuan diri kita sendiri dan juga orang lain. Percaya diri boleh, tapi tetap rendah hati dan jangan sombong ya. Di atas langit masih ada langit.
Peribahasa tersebut seakan menegaskan bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, masih ada yang lebih hebat dari kita. Sudah merasa pintar? Eits, jangan-jangan kamu hanya sedang mengalami efek Dunning-Kruger. Yuk terus belajar dengan materi ajar dari Yud Kinanti ini. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Akuilah Dia dalam lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Orang yang dekat dengan Tuhan tahu bahwa sumber yang terbaik adalah pengetahuan. Tuhan memberikan pengetahuan kepada sedemikian banyak orang dan kita bisa belajar banyak pengetahuan dari orang-orang lain, dan orang-orang lain itulah yang diberikan pengetahuan yang terbaik dari Tuhan. Orang pandai adalah orang yang tidak berhenti belajar. Orang cerdas adalah orang yang tidak berhenti mengevaluasi diri. Orang yang berhikmat adalah orang yang tahu kelebihan dan kelemahannya dan bisa menghargai kelebihan orang lain dan bisa juga mengetahui kelemahan orang lain. Ya, sahabat Yud Kinanti, jangan terkena efek Dunning-Kruger. Percaya diri boleh, jangan berlebihan. Jangan juga tidak percaya diri. Ukur diri baik-baik dan terus belajar semakin baik. Kinanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Selamat bertemu kembali dalam episode Yud Kinanti yang berikut.